damai bagi dia, pujian bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Segala syukur bagimu Tuhan, segala sembah kami bagimu. Terpujilah Engkau selama-lamanya, sebab Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami memuji dan memuliakan Engkau. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih bisa beribadah secara live streaming. Kita percaya ketika kita membawa hati kita, membawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan hadir, amin. Haleluya. Kita ada di tempat ini sampai saat ini karena kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh berterima kasih bagimu. Buat kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu bagi Dia. Haleluya. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, tiada henti-hentinya. Engkau selalu baik. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Semua karena kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian
aku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian dan
sebab Engkau yang layak disembah. Bagimu segala pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu. Haleluya. Biarlah kami terus merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami terus merasakan hadirat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Menikmati-Mu, itu yang kami selalu rindukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu selalu memenuhi kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu, sebab kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Biarlah kami terus merasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu,
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan, oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Biarlah hidup kami selalu diam di dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, sebab firman-Mu berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan, bahwa kami itu terus menikmati Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita Raja, kita sorakan haleluya, haleluya. Bersama-sama mari tinggikan Dia, sorakan haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Amin. Namanya kami tinggikan Engkau Raja segala raja, sorakan haleluya, haleluya. Kami bersorak bagi-Mu ya Tuhan, memuji-muji Engkau Raja kami, Tuhan kami. Sorakan haleluya, haleluya. Mari bersama-sama umat yang di rumah, kita bersuka cita, sebab Tuhan sumber kekuatan kita, menolong setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yesus Kau kekuatan di hidupku, katakan. Takkan gentar langkahku, Kau angkatku, Kau angkat tanganmu di saat ku jatuh. Katakan Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan kami lewati, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Kaulah Immanuel bersama dengan kami. Kami nyatakan Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa namanya? oleh kuasa Sama-sama Tuhan katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Nama-Mu berkuasa, Surga bumi Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari buat di rumah, mari bersama-sama serukan. Katakan Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, Kau angkat tangan
sebab Engkau sertaku. dengan imanku Diselamatkan dengan bangga katakan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa katakan ku angkat tanganku, Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. sama-sama katakan kami berseru di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, lebih lagi serukan. Mari bersama-sama katakan ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan. Yang di rumah katakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Yesus, Angkat tanganku, ku nyatakan kau hebat. Amin. perkasa, Lebih lagi, berkuasa selamanya. saudara, mari dengan iman katakan ku angkat tanganku, tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan serukan lebih lagi. Kami berseru kepadamu ya Tuhan. Bersama-sama sorakan haleluya. Sebab Yesus sumber kekuatan kami, Amin. sumber kemenangan kami. Kami Yes. bersorak-sorai bagimu selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya. Ini seruan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan bangga kami naikkan pujian kami, pengagungan kami bagi Tuhan kami. Haleluya. Bersama-sama mari serukan di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Kami percaya ini pujian kami. Saat ku melihat semua yang Kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidup. Katakan lenyap bersama-sama serukan bagi Tuhan. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergerak, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Sama-sama
pelindungan bagi setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami akan menjadi umat-umat pemenang ya Tuhan. Kita diberkati sama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang ada di rumah, kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan kini tiba saatnya saudara kita akan mendengar firman Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kita juga membawa persembahan kita bagi Tuhan. Kita akan menabur bagi kerajaan Tuhan. Mari kita berikan hati yang bersuka cita. Mari kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan kami, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, merasakan kuasa-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi setiap kami. Biar mata kami tetap tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara yang di rumah, mari katakan pujian ini dengan segenap hati. Mari kita katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Sebab Kaulah jawaban kami Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Bersama-sama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu terlalu ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di saat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara yang percaya, angkat tanganmu, katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat kami ragu ya Tuhan, di saat kami bimbang ya Tuhan, disitulah Engkau bekerja. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, umat-umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Amin Yesus. begitu ajaib. Dia menjadi bagian setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Memikat hatiku. Dan biar mata kami tertuju hanya kepada-Mu. Mataku Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. ku rasakan Ku rasakan kasih-Mu
Thank you Lord, thank you Jesus. Dan setiap kami boleh terus merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan Yesus, biar kasih-Mu, anugerah-Mu menjadi bagian setiap kami, setiap saat dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, dan saat ini berbicara bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu, sehingga kami menjadi umat-umat yang bijaksana, umat-umat yang kuat, yang antusias di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GBI GPH Panbil yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di minggu kedua ini, dan doa saya tetap bagi keluarga besar GBI Panbil, kiranya kita semua selalu hidup dalam segala kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Ya, walaupun dunia hari-hari ini mengalami banyak goncangan ya saudara, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Kristus selalu ada kasih karunia yang disediakan Tuhan, yang kita percayai bagi gerejanya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Saudara, nah sebelum kita lebih lanjut mendengar renungan firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu mari saya ajak kita semua untuk berdoa sebelum kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang kami percayai, kami bersyukur Tuhan menuntun, Tuhan masih bersama dengan kami, Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami, dan sampai hari inilah oleh kasih karunia Tuhan juga kami masih boleh menikmati hari Sabat di minggu kedua bulan Juni ini. Dan hari ini Tuhan, kembali kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar sama-sama kami akan dengar bersama. Mari siapkan seluruh umat-Mu Tuhan, mereka yang di rumah masing-masing. Mari siapkan hati, kuduskan hidup mereka, dan biarlah mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan hari ini, dan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, supaya apa yang mereka dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semangat sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Panbil, sharing firman Tuhan hari ini, saya angkat tema berdiri teguh di masa COVID-19. Saya ajak kita baca satu ayat pembuka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama. 1 Korintus 15 ayat yang pertama dikatakan begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang aku terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Haleluya. Saudara, dari ayat yang kita baca tadi, ada harapan besar dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengingatkan mereka tentang Injil yang sudah Paulus beritakan kepada mereka, yang oleh pemberitaan itu mereka memberi diri mereka percaya kepada Tuhan. Jadi Paulus mengingatkan mereka tentang Injil yang sudah diberitakan kepada mereka. Selain tentang keselamatan di dalam Yesus,
tentunya berita Injil yang disampaikan Paulus kepada mereka juga berbicara tentang hal lain. Selain tentang keselamatan, seperti tentang iman tentunya, seperti tentang pengharapan, kasih, ketaatan, kesetiaan, kekuatan, dan hal-hal positif lainnya, saudara. Dan Paulus berharap mereka semua yang telah mendengar berita Injil tersebut, mereka tetap teguh berdiri di tengah situasi apapun dalam hidup mereka yang mereka hadapi di kota Korintus. Mengapa? Karena mereka juga diperhadapkan dengan banyaknya tantangan hidup di tengah masyarakat yang ada di kota Korintus pada waktu itu. Dan Paulus berharap mereka tetap teguh berdiri dalam iman mereka, dalam pengharapan mereka, dalam kasih, ketaatan, kesetiaan mereka, bahkan dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Itu harapan Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Paulus melihat di kota Korintus itu tantangannya berat untuk umat Tuhan. Saudara, sebelum saya mau sampaikan lebih lanjut, saya sampaikan sedikit tentang kota Korintus ini, saudara ya. Menurut ensiklopedia, Korintus ini salah satu kota kuno yang pernah menjadi kota praja, kota yang cukup maju, saudara. Dan kota ini terletak di dalam kesatuan daerah Korintia, masuk dalam kota administratif Peloponnesos, kawasan selatan dari negara Yunani pada waktu itu. Dan kota ini didirikan pada zaman Neolitikum sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, dan pada tahun 1946 sebelum Masehi sempat dihancurkan oleh Lucio Mamio dari kerajaan Roma. Dan kota ini kembali didirikan pada tahun 44 oleh Gaius Julius Caesar. Nah, kota ini sangat pesat kemajuannya. Kenapa? Karena kota ini menguasai 2 pelabuhan besar pada masa itu, saudara. Dan kita tahu pada masa itu pelabuhan itu menjadi sentral kemajuan suatu daerah. Karena semua bisnis, usaha semua lewat kapal laut, saudara. Jadi ini kota Korintus ini kota yang sangat maju. Dan biasanya kota yang maju juga tantangannya besar, saudara. Jadi dari gambaran tentang kota Korintus ini kita bisa tahu bahwa kota Korintus ini kota yang sangat maju pada zamannya. Nah, tantangan hidup di kota Korintus itu besar. Bukan saja dari segi ekonomi yang Paulus lihat, tapi juga dari segi kerohanian jemaat yang ada di Korintus. Paulus lebih melihat ke arah situ, saudara. Makanya Paulus menulis surat ini kepada mereka, yaitu orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Paulus lewat berita Injil. Supaya apa? Supaya mereka tetap teguh berdiri dalam kebenaran Injil yang sudah mereka terima. Sekalipun mereka harus berhadapan dengan banyaknya tantangan iman di kota itu, saudara. Nah, apa yang dihadapi oleh jemaat di Korintus? Kalau kita tarik ke kondisi kita sekarang, ya beda-beda tipis lah ya. Paulus berharap supaya jemaat di Korintus bersikap dewasa dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Paulus berharap jemaat di Korintus bersikap dewasa dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ini harapan Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus berharap mereka tidak cepat putus asa karena mereka sudah mendengar banyak hal dari Injil yang memberi mereka kekuatan dalam menghadapi berbagai tekanan hidup. Paulus berharap mereka tetap teguh dalam pengharapan mereka, tetap teguh dalam iman mereka, tetap teguh dalam kasih, ketaatan, kesetiaan, dan pengiringan mereka kepada Tuhan. Itu harapan Paulus, itu doa Paulus kepada mereka di Korintus yang sudah dimenangkan lewat berita Injil. Paulus berharap mereka mengambil posisi mereka di dalam Tuhan di tengah tantangan hidup.
Paulus berharap mereka tidak menggeser iman mereka dan menggantikannya dengan kesenangan dunia. Ada banyak yang diharapkan Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, saudara. Makanya ayat yang pertama kita baca tadi, Paulus berharap supaya mereka teguh kepada Injil yang diberitakan kepada mereka. Itu harapan Paulus kepada jemaat Korintus di tengah tantangan hidup yang mereka hadapi pada masa itu, saudara. Nah, hal yang sama juga saya berharap kepada saudara, jemaat GBI GPH Panbil. Saudara yang sudah berkeluarga, yang masih single. Saudara adalah anak-anak rohani saya. Saya bertanggung jawab dengan kondisi iman saudara. Dan adalah kesedihan saya kalau saya mendengar ada di antara saudara yang menjadi lemah, bahkan memutuskan untuk mundur dari Tuhan, meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Sedih saya, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya bisa mendoakan saudara, mendorong saudara, memotivasi, menasihati saudara supaya di tengah situasi COVID-19 ini, saudara jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa, jangan menjadi bingung, menjadi apatis, menjadi kehilangan arah. Ingatlah kepada pesan Injil yang selama ini saudara terima di tempat ini, di gereja, baik melalui saya sebagai gembala, baik melalui hamba Tuhan yang sudah melayani kita. Ingatlah kepada pesan Injil yang selama ini saudara sudah dengar. Jangan biarkan kebenaran yang sudah pernah saudara terima itu menjadi lapuk dalam hati saudara. Menjadi lapuk dalam pengharapan saudara. Menjadi lapuk dalam kesetiaan saudara. Jangan biarkan itu, saudara. Justru sebenarnya di tengah situasi COVID-19 inilah kebenaran itu harus hidup dan termanifestasi di dalam setiap perilaku kita. Bukan malah jadi bingung mau ngapain di situasi sekarang ini. Saya cuma mau mengingatkan kita, hati-hati dengan kehidupan rohani saudara. Hati-hati dengan kehidupan rohanimu. Harus diukur terus, saudara. Harus diukur terus kehidupan rohani saudara. Jangan hanya suhu tubuh saja yang diukur, kan? Kalau sekarang kita kemana-mana, masuk ke bank, masuk ke mall, kita diukur suhu kita, saudara. Tapi juga kerohanian kita juga harus diukur suhunya. Jangan sampai suhu kerohanian kita panas tidak, dingin juga tidak. Ini bahaya, saudara. Dan kita semua pasti sudah tahu akibat kalau suhu rohani kita di antara panas dan dingin. Kita semua sudah tahu, ya. Tuhan bilang apa, saudara? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, kata Tuhan. Ini gak main-main, saudara. Perkataan ini dicatat oleh kitab Wahyu sebagai peringatan kepada gereja akhir zaman, yaitu saya dan saudara. Sebuah peringatan kalau kita, suhu rohani kita di antara panas dan dingin, Tuhan bilang, aku akan muntahkan engkau. Ini artinya Tuhan tidak akan kompromi dengan umatnya yang cuek, yang lengah, yang apatis, yang masa bodoh dengan kehidupan kerohaniannya di tengah situasi yang tidak pasti hari-hari ini.
Kondisi yang sekarang saudara, yang kita hadapi saja, ini sudah hampir melumpuhkan berbagai sektor kehidupan manusia. Dan kalau kita kembali kepada nubuatan dalam Alkitab, ke depan itu akan lebih parah dari yang sekarang. Pandemi COVID-19 ini belum bagian dari 7 cawan murka Allah. COVID-19 ini baru pembukaan, saudara. Dan Tuhan kasih ingat, kita harus tetap teguh dalam iman, pengharapan, kasih, cinta, kerinduan, penyembahan, doa kita. Kita harus tetap teguh di situ, saudara. Justru harus semakin diperkuat. Ya, COVID-19 ini baru pembukaan. Belum 7 cawan yang ditulis dalam kitab Wahyu. Lalu apakah kita akan semakin terhilang dengan kondisi COVID-19 ini, saudara? Apakah kita akan semakin terpisah dari Tuhan karena kondisi dunia yang tidak pasti ini, saudara? Haleluya. Setiap orang Kristen harus mengerti bahwa dunia ini tidak lebih penting dari Tuhan. Ingat, dunia tidak lebih penting dari Tuhan. Karena hidup yang bergantung kepada dunia dengan segala kesenangannya suatu saat akan berakhir. Tapi kekekalan itu adalah milik Tuhan. Dan kita semua sedang menuju ke sana, saudara. Mari kita sadar diri. Jemaat GBI GPH Panbil, mari kita sadar diri ya. Di tengah situasi yang tidak baik ini bukan membuat kita menjadi semakin merosot kerohanian kita. Jangan biarkan suhu rohani kita antara panas dan dingin. Itu bisa jadi penyakit, saudara. Tuhan mau kehidupan kita harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan itulah yang paling penting di akhir zaman ini. Orang Kristen itu tidak hidup dalam rencana dunia. Ya, kita semua yang percaya Yesus, kita ini enggak hidup dalam rencana dunia, saudara. Tapi orang Kristen itu hidup dalam rencana Allah. Jalan hidup kita bukan yang dibuat oleh dunia ini. Jalan kita ialah jalan yang sudah dirintis oleh Tuhan di atas bukit Golgota. Itulah jalan kita. Apa nama jalan itu, saudara? Jalan itu adalah hubungan. Pemulihan hubungan. Hubungan yang sudah rusak karena dosa, itu dirintis kembali oleh Tuhan supaya kita ini makin dekat dengan Tuhan, saudara. Bukan makin jauh dari Tuhan, tapi makin dekat dengan Tuhan. Minggu kemarin saya sudah sampaikan, saya mendengar, karena banyak gereja tidak bisa beribadah di dalam gereja, lalu orang terbiasa dengan ibadah online, dan akhirnya ya ibadah online itu dianggap ya banyak yang apatis lah, ya. Akhirnya banyak orang gak ikut ibadah di gerejanya secara online. Nah, Paulus berharap kepada jemaat di Korintus tetap teguh. Saya juga berharap jemaat GPH Panbil, mari tetap teguh. Mau ibadah di dalam rumah Tuhan, mau ibadah secara online, itu artinya kita tetap beribadah. Teguhlah, setialah. Kalau sudah waktunya hari Sabat,
Berikan dirimu untuk beribadah, bertemu dengan Tuhan. Karena inilah jalan yang sudah dirintis Tuhan, hubungan. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu terpisah karena apatisme kita, karena rasa cuek kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak menjauh dari Dia, saudara. Jadi tidaklah benar kalau di masa pandemi COVID ini, karena kita tidak lagi ibadah di rumah Tuhan, lalu kita juga makin buat jarak dengan Tuhan, itu tidak benar, saudara. Ya, kasih tahu orang di sebelah kirimu, itu tidak benar. Yang benar adalah Anda harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Yang benar itu justru hubungan kita dengan Tuhan harus semakin dekat. Makanya saya ingatkan kepada semua kita jemaat GBI GPH Panbil, di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak dipanggil untuk menjauh dari Dia. Kita dipanggil untuk semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara ingat lagu Ku Tak Ingin Jauh? Saya ajak kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh. Biarlah ini menjadi jeritan hati setiap kita, harapan kita di tengah situasi COVID-19 ini. Dalam ibadah-ibadah online kita tidak mau jauh dari Tuhan. Mari dengar panggilan Tuhan. Setiap hari Sabat dengar panggilan Tuhan untuk kita berkumpul di tempat kita masing-masing. Lalu kita berdoa, menyembah lewat pujian dan penyembahan. Kita terus juga dikuatkan oleh firman yang kita dengar. Haleluya. Ini menjadi harapan saya kepada jemaat. Saudara baik yang sudah berkeluarga, yang masih single. Paulus berharap kepada jemaat di Korintus, saya berharap kepada saudara. Mari tetap teguh dalam iman, ketaatan, kesetiaan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan pernah lalai beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara melihat ada temanmu yang cuek dengan ibadah online yang seperti ini, ingatkan dia. Ingatkan supaya dia tetap teguh dalam iman. Ingatkan dia untuk memberi waktunya beribadah kepada Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan, saudara. Ada satu pesan terakhir dari renungan firman Tuhan hari ini, yaitu hati-hati dengan tawar hati. Hati-hati dengan tawar hati. Dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Bukankah sekarang kita ada di masa kesesakan, saudara? Walaupun belum puncaknya, tapi tanda-tandanya sudah mengarah ke situ. Jika engkau tawar hati, cuek, apatis di tengah masa kesesakan yang sekarang sedang kita hadapi bersama, Amsal katakan kecil kekuatanmu, engkau tidak punya kekuatan apa-apa. Itu
Itulah yang membuat waktu kekuatanmu nggak ada, itu yang membuat dirimu menjadi stres, bingung, kacau. Makanya jangan tawar hati. Jadi hati-hati dengan hatimu. Jadi jagalah hatimu. Jangan sampai engkau tawar hati dengan Tuhan di masa kesesakan ini. Dan satu saja kuncinya, saudara. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita berjalan lagi di jalan yang sudah dirintis oleh Tuhan, yaitu hubungan itu. Mari kita kembali ke jalan itu. Dan biarlah kita terus setia berjalan di situ kepada kasih yang mula-mula. Tuhan sedang menanti kita semua, saudara. Haleluya. Inilah sedikit bagian dari kebenaran firman Tuhan, yang di dalamnya ada nasihat, ada teguran, untuk kita kembali kepada kesetiaan kita, keteguhan iman kita dalam mengiring Tuhan Yesus, dalam beribadah kepada Dia. Kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Ya, biasanya kalau orang sudah mulai cuek dengan segala sesuatu yang berbau rohani, berarti kasihnya ada pada kondisi panas dan dingin. Nah, Tuhan mau kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tetap terbakar di dalam Tuhan. Tetap antusias dalam Tuhan. Haleluya. Kiranya apa yang menjadi perenungan kita minggu ini menjadi berkat bagi saudara. Mari saya ajak kita angkat satu pujian. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kebenaran firman-Mu. Hari ini melalui mulut bibir hamba-Mu, Engkau mengingatkan kami semua jemaat GBI GPH Panbil, untuk kami teguh berdiri dalam iman, untuk kami teguh berdiri dalam setiap firman yang sudah kami dengar dari Tuhan selama ini. Kami tidak mau menjadi lemah oleh situasi apapun di dalam dunia ini, oleh masalah apapun yang kami hadapi secara pribadi. Biarlah kami tetap di dalam jalan yang sudah Tuhan rintis bagi kami, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan dan tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berlalu selama Dia mendapati
dalam hati kita ada kasih kepada Dia. Tetap setia beribadah, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk nasihat, teguran dari firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Bahwa hari ini kami diingatkan kembali, semua kami Tuhan, diingatkan untuk teguh dalam iman, teguh dalam seluruh firman yang sudah kami dengar selama ini. Dan keteguhan itu membuat kami tetap setia kepada Tuhan. Apapun kondisi hidup kami hari-hari ini, persoalan, permasalahan apapun yang dihadapi oleh kami, Tuhan, kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami tidak mau melalaikan ibadah. Kami mau setia dan taat sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah itu menjadi jalan tuntunan kami hari-hari ini di tengah kondisi COVID-19. Tuhan mendapati kami tetap membara dengan Tuhan, tetap bersemangat, antusias, dan terbakar selalu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk apa yang sudah Kau sampaikan kepada kami semua. Tuhan, saat ini saya berdoa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GBI GPH Panbil, mereka yang ada di rumah-rumah saat ini yang sedang mendengar, baik dalam kelompok beberapa orang maupun sendiri. Tuhan, tetaplah ada bagi mereka. Tuhan, tetaplah menolong mereka dalam segala hal. Tuhan, tetaplah menjadi bagian hidup mereka. Roh Kudus terus menjamah mereka, sehingga mereka terus dikuatkan dalam iman mereka kepada Tuhan. Bapa, aku berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat GBI GPH Panbil yang menghadapi pergumulan hidup hari-hari ini, baik tentang kesehatan mereka, tentang sakit penyakit mereka. Tuhan, hari ini dalam nama Tuhan Yesus mengalirlah kesembuhan di dalam tubuh mereka yang mengalami sakit penyakit. Mujizat terjadi bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dengan ekonomi, finansial mereka. Mari Tuhan tetap berkati. Engkaulah provider bagi kami, penyedia. Engkau yang pelihara kami Tuhan Yesus. Berkati mereka. Sediakan apa yang umat-Mu perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan bagi mereka yang sudah mulai lemah imannya, dikuatkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Dijamah hidup mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami akan akhiri ibadah online kami hari ini. Tapi sebelumnya kami rindu Tuhan tetap memberkati hidup kami semuanya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu, arahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab daripadanya lah seluruh berkat turun bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Berkat, kasih karunia, anugerah, penyertaan, pertolongan, penyediaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan dimateraikan atas tubuh, jiwa, dan rohmu
Dalam kasih karunia dan anugerahnya Dia memberkati engkau berlimpah-limpah. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya menerimanya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.